Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cakrawala Muslim dimanapun Anda berada. Telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia hari ini diserang dengan meningkatnya kasus COVID-19 dan disinyalir kasus hari ini lebih dahsyat daripada gelombang pertama kemarin. Di banyak media sosial telah kita jumpai, telah kita temukan informasi-informasi yang sangat cepat beredar, khususnya bagi mereka yang para korban COVID-19. Akan tetapi di balik semua itu yang harus diingat bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang mampu bertahan, mampu sembuh dari COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir di studio Cakrawala Muslim Pak Haji Musleh Hasim. Assalamualaikum Pak Haji Musleh Hasim. Waalaikumsalam. Pak Haji Musleh Hasim ini merupakan salah satu penyintas COVID-19, betul ya, Bapak ya? Betul. Beliau divonis positif COVID-19 pada tanggal 25 Juni dan berhasil sembuh dari COVID-19 pada tanggal 5 Juli 2021. Yeah. Nah, akan kita gali lebih lanjut. Bagaimana Bapak Musleh Hasim ini mampu bertahan dan sampai sembuh dari COVID-19? Bisa diceritakan Pak Musleh apa yang dirasakan pertama kali sampai dengan mengetahui bahwa Bapak terkena positif COVID-19. Ceritanya seperti apa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cakrawala TV yang berbahagia. Bismillah, alhamdulillah. Saya akan menceritakan bagaimana awalnya saya merasakan saya terpapar COVID-19. Pertama, yang terkena itu anak saya. Itu pas PKL di Surabaya. Masih kuliah? Masih kuliah. Ada PKL di salah satu kantor lembaga sosial. Nah, di situ ada salah satu temannya yang sakit. Nah, terus masih di dalam kantor itu ternyata anak saya dalam 2 hari berikutnya itu merasakan sakit. Begitu di tanggal 19 Juni anak saya itu merasakan sakit. Nah, pada tanggal 21 Juni saya susul ke Surabaya, saya jemput ke Surabaya untuk saya bawa pulang. Nah, di saat sakit itu saya melihat gejala-gejalanya kok dia terkena COVID. Terus kita swab kan, ternyata di tanggal 21 itu anak saya divonis positif. Karena gejala yang dialaminya tidak terlalu berat, hanya pilek dan batuk-batuk, tidak sampai sesak napas dan lain-lain, kita putuskan untuk di isolasi mandiri di rumah. Nah, ketika isolasi mandiri di rumah itu memang kita sudah betul-betul kita pisah di kamar sendiri, dengan tempat kamar mandi sendiri dan sendiri, tapi ternyata di hari berikutnya di tanggal 23 saya merasakan bahwa saya juga badan terasa demam. Dalam sehari itu terasa demam tapi tidak terlalu panas.
akhirnya merasakan ada meriang-meriang. Nah dari situlah saya merasakan di tanggal 23 itu tidak enak itu, terus saya putuskan untuk saya pastikan ke rumah sakit, salah satu rumah sakit di Kota Gresik untuk swab antigen. Dari situlah saya merasa saya tahu bahwa saya divonis positif terpapar COVID-19. Nah, disitulah mulai berkecamuk di dalam hati, di dalam psikologi kita. Itu yang paling berat memang yang pertama, serangan itu psikologi. Kalau secara merasakan secara sakit fisik itu hanya seperti flu. Saya gejalanya hanya pilek, ya? Pilek. Agak meriang dan hanya pilek. Cuman pileknya agak beda dengan pilek flu biasa. Memang kalau flu biasa itu biasanya bisa dikeluarkan, tapi ini tidak bisa. Hanya di dalam hidung agak dalam, itu susah untuk dibuat bernapas. Tapi bukan tersengal-sengal, tapi memang agak buntu gitu. Selain tadi kan dari putrinya, anaknya, ya, kemudian bapak juga positif. Keluarga yang lain seperti apa? Istrinya? Istri saya akhirnya kena juga. Istrinya juga positif semua. Berarti satu rumah itu semuanya positif? Ya, 3 orang. Anak saya dan istri saya. Disitulah memang serangan psikologi terhadap saya dan istri saya itu memang agak berkecamuk. Nah dari situlah memang awal yang paling harus kita lakukan itu adalah satu, konsultasi dengan dokter setelah swab tadi. Apa yang harus dilakukan ketika kita terpapar, yang harus dilakukan secara fisik maupun secara psikologi. Secara fisik memang kita harus mengikuti anjuran dokter. Bahwa anjuran dokter yang pertama adalah kita harus banyak makan yang bernutrisi. Makan atau minuman yang bernutrisi, kalau perlu ditambah dengan vitamin-vitamin yang untuk memenuhi suplemen di dalam diri kita. Tapi namanya orang sakit ini Pak Muslim, namanya orang sakit itu kan biasanya makan itu kan susah. Makan saja nggak enak kan rasanya. Nah ini seperti apa? Alhamdulillah karena yang diserang itu hanya daya penciuman saya yang hilang. Jadi daya penciuman saya hilang, tetapi daya rasa masih tetap. Daya rasa hanya daya penciuman. Secara fisik kita juga tidak begitu merasakan drop. Kita secara fisik masih kuat. Jadi bisa dikatakan Pak Muslim dan keluarga ini gejala ringan, gitu ya. Sudah divonis positif, akhirnya aktivitas ini terus dijaga. Tapi pertanyaannya seperti ini, kebutuhan sehari-harinya seperti apa? Ibu positif, kemudian anaknya juga positif. Ini gimana memenuhi kebutuhan sehari-hari itu, kayak misalkan kan butuh belanja. Alhamdulillah, disinilah kepedulian dari para saudara, para tetangga itu banyak tetangga dan saudara itu membelanjakan kebutuhan yang perlu dimasak oleh istri saya itu. Jadi kita berkoordinasi dengan tetangga-tetangga secara berkoordinasi lewat telepon, bahwa minta tolong untuk dibelanjakan ini, ya nanti kita hitung, nanti kita ganti uangnya kepada tetangga. Ada juga yang memang tetangga itu tidak mau diganti, bahkan saling mensupport itu. Nah, saling membantu. Disitulah kita merasakan bahwa sangat penting support dari tetangga dan keluarga saudara-saudara yang jauh itu mensupport secara psikologis dengan cara memperhatikan kebutuhan yang sedang isoman. Walaupun yang sedang isoman itu katakanlah ekonominya cukup, alhamdulillah saya merasakan bahwa saya sedang dalam keadaan cukup.
untuk membelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, apalagi bagi saudara-saudara kita yang kondisinya tidak cukup, dalam kondisi ketika isoman, kebutuhan untuk dibuat belanja saja tidak punya. Lah itu loh support dari tetangga dan keluarga, paling tidak RT dan RW, itu kepedulian harus dibangun betul. Nah, kebetulan di lingkungan kami itu sangat kompak seperti itu, terutama di kepengurusan ketakmiran masjid di daerah kami itu kebetulan juga ada support seperti itu, ada support kekompakan itu selain di RT dan RW. Tapi ngomong-ngomong Pak Muslih ini kan juga sudah vaksin ya? Sudah vaksin Pak? Ya sudah. Sudah vaksin ya? 2 kali. Sudah vaksin 2 kali dan tetap kena. Ini ya. Bagaimana ini? Ini kan anggapan masyarakat bahwa jangan-jangan ini kemudian membenarkan bahwa vaksin itu tidak begitu efektif gitu di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebenarnya begini, yang saya rasakan itu anggapan pertama saya juga begitu. Saya beranggapan bahwa kalau sudah vaksin itu sudah kebal. Ternyata tidak. Jadi cuman bedanya begini, yang dari cerita teman-teman yang sudah pernah terpapar itu yang belum vaksin, itu memang gejalanya itu agak berat, bahkan sangat berat. Nah, yang sudah vaksin itu saya merasakan karena saya sudah vaksin sehingga gejalanya itu hanya sampai di hidung, hanya sampai hilang rasa, hilang bau saja, sehingga di situ rasa makan juga masih enak, terus kondisi badan juga masih fresh, tidak sampai drop, sehingga kita mengembalikan imun untuk melawan virus itu saya merasakan lebih mudah. Nah, jadi ternyata vaksin itu kita tidak kebal dari serangan COVID yang saya rasakan, tetapi kita ketika terpapar COVID itu lebih cepat. Saya merasakan hanya total dari PCR antigen yang pertama saya dinyatakan negatif, itu sampai PCR yang kedua saya dinyatakan positif sampai ke negatif itu 10 hari terhitung. 10 hari. 10 hari. Cuma 10 hari ya. Sudah negatif. Sudah negatif. Nah, apa yang harus saya lakukan ketika saya menghadapi saya terpapar COVID seperti itu? Ada 3 hal yang saya lakukan. Yang pertama, memang serangan psikologis kita itu harus kita lawan. Itu yang banyak kita lawan. Ya, harus kita takut. lawan. Bahkan banyak yang tidak mau lapor. Ya, jadi harus kita lawan serangan psikologis kita, bahwa yang pertama serangan psikologis itu bahwa kita tetap hidup itu tetap optimis. Kita jangan pernah berpikir nanti saya bagaimana, tetap bahwa ini penyakit, ini ada yang menciptakan, bahwa Allah yang menciptakan. Ya, bagaimana kita berpikir positif bahwa Allah juga yang memberikan obatnya, penyembuhannya. Nah, itu yang paling pokok itu di serangan psikologis. Nah, untuk meningkatkan kekuatan psikologis kita, memang kita harus berpikir positif. Kita jangan banyak mendengarkan informasi-informasi yang negatif, tapi kita hanya berpikir setelah ini saya begini, itu harus kita fokuskan. Obsesi ke depan itu yang kita masukkan di dalam pikiran kita, di dalam benak kita, itu untuk memberikan semangat diri kita. Nah, yang kedua, memang meningkatkan imun dengan saran-saran dokter itu penting, sangat penting juga. Jadi antaranya ya makan yang bernutrisi yang maksimal, terus ditambah dengan vitamin-vitamin yang disarankan oleh dokter, dan hanya obat yang menghilangkan gejala yang ada tadi.
obat pilek, obat flu tadi. Nah, terus olahraga yang cukup, tetap olahraga dan menambah vitamin D, berjemur itu. Tapi yang paling pokok yang terakhir yang harus kita lakukan itu adalah ikhtiar batin kita, itu yang harus kita kuatin betul. Jadi selain tadi secara psikologis itu di dalam pikiran kita selalu berpikir positif, yang paling pokok adalah ikhtiar batin. Nah, dengan kita terpapar COVID itu kita tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain di luar. Disitulah kesempatan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, bahwa kita semakin dekat kepada Allah. Itulah di situ satu paling tidak kita bisa mengambil hikmahnya. Satu kita bisa yang pertama kita tidak memetik hikmahnya dulu. Yang pertama adalah kita bisa melawan atau berdampingan dengan virus itu. Virus itu Allah yang menciptakan, nantinya Allah juga yang mengambil. Ya kita berdekatan dengan mendekatkan diri kepada yang menciptakan. Ya paling tidak yang pertama ya kita kencengi sholat malam kita. Ya kita diistirahatkan sehari penuh, ya paling tidak bangun jam 2:30 itu lebih mudah bangun, dan di situ meresapi, ya kita sholat malam, kita tambah dengan wirid-wirid, terutama wiridan ya paling tidak yang pertama li khamsatun udfi biha kharul waba'il khatimah al mustafa murtadha wa bnama wa fatimah. Artinya doa itu mumpung kita diberi kesempatan untuk istirahat, sekaligus kita juga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kegiatan-kegiatan spiritual gitu ya. Nah, ini memang orang menganggap bahwa kalau sudah kena COVID itu kan sangat dekat dengan kematian kan gitu ya, seolah-olah. Ini memang sangat menakutkan. Nah, sementara seperti yang diceritakan Pak Musli tadi itu sebenarnya tidak se ekstrim itu kan gitu kan, karena yang di-push di masyarakat itu kan seolah-olah seperti itu. Kalau sudah kena COVID kemudian sendirian, nggak ada yang menolong. Nah, ini yang ditakutkan banyak orang memang. Nah, itu hal-hal positif, berpikir positif, kemudian selalu mendekatkan, itu bagian dari salah satu cara gitu ya untuk meningkatkan imun dan iman gitu kira-kira. Iya. Setelah dinyatakan negatif ini Pak, itu secara bersamaan dengan keluarga yang lain atau seperti apa? Bersama. Jadi anak saya dulu, karena terkenanya anak saya dulu, jadi di tanggal 2 Juli itu anak saya sudah dinyatakan di tanggal 4 Juli itu anak saya sudah dinyatakan negatif ya. Baru setelah itu berikutnya baru saya dinyatakan negatif bersama istri saya itu. Nah gini, jadi kita mendengar bahwa opini di masyarakat bahwa terpapar COVID itu sangat dekat dengan kematian, itu memang benar. Jadi memang disitulah kita bisa mengambil hikmah atau tidak, kita bisa mengambil pelajaran atau tidak, ketika bahwa antara kematian dengan kehidupan itu sangat dekat banget, merasakan betul bahwa sangat dekat banget. Bagaimana setiap hari kita di medsos, di berita TV, di loudspeaker di masjid-masjid, pengumuman innalillahi semuanya itu ya, menambah imun turun. Lah, di situ kalau kita tidak bisa mengambil pelajaran, memang semakin drop imun kita. Tetapi kalau kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata kematian itu sangat dekat. Kematian yang membuat adalah Allah. Kehidupan yang membuat adalah Allah. Dan ketika kita bisa mengambil hikmahnya di malam hari, di pertengahan malam hari tadi, bisa kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, ya semakin kita terbangun semangat di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita bahwa antara kematian dan kehidupan itu memang semuanya dipasrahkan kepada Allah.
kita kembalikan kepada kepada bukan Allah berarti Subhanahu wa kita pasrah itu kita tidak ikhtiar, tetapi dengan ikhtiar tadi itu bentuk kepasrahan kita kepada Allah. Masya Allah, ini cerita dan hikmah yang luar biasa ini dari Pak Muslih. Terus gini Pak Muslih, ketika masyarakat kita terjadi atau punya gejala-gejala yang seperti yang dengan katakan tadi, apa sebenarnya harus dilakukan? Apakah harus langsung isolasi mandiri atau seperti apa? Ini kan Jadi begini, keadaannya ini kan seperti ini kan, seolah-olah ini rumah sakit ini banyak yang penuh gitu kan. Di sisi lain banyak orang juga yang merasakan gejala-gejala itu gitu kan. Nah ini gimana masyarakat harus melakukan apa yang ketika mengalami seperti itu? Menurut saya begini, seperti yang saya alami bahwa kita jangan tergesa-gesa untuk memvonis diri kita itu sakitnya parah gitu. Tetapi kita sekuat mungkin kalau yang kita alami gejala itu ringan atau menengah, ya setelah kita merasakan sakit di saat seperti ini ya kita langsung kita ukur dengan secara ilmiah, ya kita swab antigen bahwa kita kalau sudah positif ya kita lakukan saran-saran dokter, saran-saran pemerintah bahwa kita ya isolasi mandiri. Nah, ketika dalam isolasi mandiri itulah kita harus banyak melakukan hal-hal yang seperti yang saya ceritakan yang tadi. Jadi yang terpenting masyarakat jangan takut untuk ke rumah sakit atau ke lembaga lab untuk mengetahui bahwa kita itu sedang positif atau sedang negatif. Karena kita sudah merasakan di dalam tubuh kita itu merasakan sakit, gejala-gejala itu ya segera kita pastikan bahwa diri kita itu positif atau tidak. Kalau kita positif ya segera kita isolasi mandiri dan juga mengobati secara fisik maupun secara psikis kita obati. Kita biar kita tidak banyak menularkan kepada saudara-saudara. Memang pandemi ini kan tidak tahu ujungnya itu sampai kapan, Bapak ya. Tapi di sisi lain kita masyarakat itu juga dituntut untuk mematuhi protokol dan seterusnya kan gitu kan. Nah, kesadaran ini apa pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa semua agar ini COVID ini benar-benar ada kan gitu ya. Maka apa yang harus kita lakukan? Sementara pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk mengantisipasi dan seterusnya. Tapi kalau tidak ada dukungan oleh seluruh lapisan masyarakat ini kan juga sulit juga ya. Apa yang pesan yang ingin disampaikan? Yang pertama bahwa COVID itu benar ada. Karena saya merasakan saya terpapar, bahkan sekeluarga. Yang kedua, kita tidak perlu terlalu takut dengan COVID, sehingga kita psikologi kita yang asalnya sehat itu gampang terpapar karena dalam kondisi psikologinya ngedrop, fisiknya ikut ngedrop. Yang ketiga, patuhi himbauan dari pemerintah. Ya 3M atau 5M itu harus kita patuhi betul. Karena kita tidak tahu dari mana kita terpapar, dari mana kita tertular. Karena saya merasakan itu bahwa COVID itu ada, ya memang kita harus sebisa mungkin menghindarinya. Bila terpapar, betul terpapar, ya kita harus menyiapkan diri untuk bagaimana caranya secepat mungkin untuk sembuh secara medis maupun secara psikis. Itu yang paling penting. Jadi itu sahabat Cakrawala Muslim dimanapun Anda berada. Jadi sudah banyak sekali hal yang disampaikan oleh Pak Muslih selaku penyintas COVID-19 yang baru saja beberapa minggu yang lalu dinyatakan sembuh dan alhamdulillah sudah tidak ada gejala lagi sekarang Pak ya, sudah sehat sekali ya, kembali sehat dan normal, dan tentunya
kita semuanya harus bersama-sama. Selain ikhtiar batin, ikhtiar zahir juga terus kita tingkatkan, baik itu melalui mematuhi anjuran-anjuran pemerintah, dan juga yang paling penting juga tadi yang disampaikan adalah kekuatan doa kita, selain untuk mendoakan kepada seluruh manusia di dunia ini yang hari ini mengalami pandemi yang luar biasa, tapi juga untuk diri kita, keluarga kita, dan tangga kita semuanya. Semoga kita semua terhindar dari COVID-19 dan wabah ini semoga cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan kita bisa kembali normal seperti sedia kala. Cukup sekian dari kami. Apabila ada yang perlu disampaikan, ditanyakan, bisa komentar melalui kolom komentar di YouTube Cakrawala Muslim. Nanti insya Allah selama kita bisa merespon akan kita respon, khususnya bagi saudara-saudara kita yang terkena COVID-19. Kita doakan bersama semoga cepat sembuh dan kita semua dapat beraktivitas seperti sedia kala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.